Kenapa gue sering dakwah dan ngobrol dengan pemuda tersesat, entah secara langsung, di beberapa tempat, kesempatan, bahkan kadang tuh di motor, di lampu merah tuh ada tuh orang yang tiba-tiba, wah Habib, saya pemuda tersesat Habib, saya nontonin login tuh Habib, Habib kalau begini nanya dong, atau foto, atau juga ngobrolnya via DM di media sosial atau membaca kolom komentar dari kalian di YouTube gua. Karena sebagaimana juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, Islam itu harus terasa rahmatnya, cinta kasihnya itu oleh siapapun. Tidak ada kalangan yang khusus dan elit di mana Islam itu lebih memperhatikan ini ketimbang yang lainnya. Apalagi hanya memperhatikan ini, tidak memperhatikan yang lainnya. Nah, itu ditunjukkan oleh Nabi dulu itu ngedakwain dan ngobrol dengan orang Arab Badui. Nah, ini tipikal seperti pemuda tersesat. Yang orang Arab Badui itu orang Arab pegunungan, wawasannya biasanya biasa aja, kemudian kehidupannya sederhana, tapi juga pertanyaannya itu sering mengundang jawaban Nabi yang kemudian membuat Islam itu terasa mudah, bahkan dalam beberapa kesempatan itu terasa mendalam karena kepolosan yang kemudian menghasilkan kejernihan pertanyaan dari Arab Badui, seperti juga dari para pemuda tersesat yang sering gua jawab pertanyaannya. Nah, misalnya ya, Nabi itu pernah lagi jalan bareng para sahabatnya. Ini diceritakan dalam misalnya Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Lagi jalan kemudian melewati satu pegunungan dan ada orang Arab Badui yang manggil dengan suara lantang nama Nabi Muhammad dengan namanya aja, Muhammad, Muhammad gitu. Kemudian sahabat nengok kan, akhirnya orang Arab Badui ini datang kepada Nabi Muhammad, ditegur dong oleh para sahabat. Karena dalam surat An-Nur ayat 63 itu memang orang Islam dilarang memanggil Nabi Muhammad tanpa gelar kehormatannya. Misalnya Nabi, Rasul. Kemudian juga tidak boleh bersuara yang lantang atau keras. Karena itu juga dilarang oleh Al-Qur'an. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan keras dalam berbicara kepada Nabi hingga nadanya apalagi sama dan melebihi nada Nabi Muhammad. Nah, tapi kata orang Arab Badui yang polos ini, enggak. Saya soalnya ada perlu nih sama Muhammad. Kemudian ya udah kata Nabi, gak apa-apa. Kemudian dia bilang, saya ini cinta kepada kamu, tapi saya ini belum sempurna mengikuti kamu. Entah mungkin akses informasi tentang sunnah-sunnah Nabi belum banyak sampai ke tempat mereka, atau mereka juga belum punya kekuatan iman dan takwa untuk melaksanakan seperti yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi dan lain sebagainya. Kemudian jawaban Nabi, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu kelak di akhirat akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintainya di dunia selama ia telah berupaya untuk menyerupai siapa yang dicintainya itu. Nah, ini salah satu momentum di mana Nabi itu ketemu dengan semacam pemuda tersesat alias Arab Badui gitu. Nah, jadi akhirnya kita itu dapat hadis yang sangat menggembirakan bagi kita, bahwa cinta kita kepada Nabi itu akan dibayar mahal kelak di akhirat dengan kita dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad. Bayangin nih, kalau si orang Arab Badui ini nggak pernah nanya ini. Kalau para sahabat, ya nggak mungkin juga nanya ini, karena kalau para sahabat itu betul-betul bukan hanya mencintai, mengikuti Nabi secara penuh. Tapi si Arab Badui ini karena ya mengikuti Nabi tidak maksimal sekenanya, akhirnya keluarlah pertanyaan ini dan keluarlah jawaban Nabi yang sangat meneduhkan, khususnya untuk kita yang ya masih tipis-tipis juga dalam mengikuti Nabi Muhammad. Nah, itulah yang menyebabkan gue akhirnya kepikiran di momentum Maulid Nabi Muhammad ini untuk bahas
komentar yang pernah gue baca dari pemuda tersesat di kolom komentar YouTube gue, yang waktu itu gue bikin video nanya nih ke anak-anak perkotaan, khususnya Jaksel, di salah satu taman di daerah Jakarta Selatan. Seandainya kalian punya kontak WhatsApp-nya Nabi Muhammad dan bisa chat sekali kepada Nabi Muhammad, kalian bakal ngechat apa? Nah, di antara jawaban ini dan itu ada di kolom komentar yang nulis, Bib, kalau gua yang ditanya, gua akan jawab bahwa seandainya gua bisa chat WA sekali kepada Nabi Muhammad, gua akan ngechat, ya Nabi Sherlock. Sherlock nggak tuh? Yang lain tuh pada ngejawabnya, oh saya mau berterima kasih, oh saya nggak punya kata-kata, oh saya akan menangis aja, oh saya akan memeluk. Ini out of the box, kayak Arab Badui. Ya Nabi Sherlock. Cuman, justru inilah jawaban terbaik menurut gua. Kenapa? Karena memang begitulah seharusnya kita kepada Nabi Muhammad sebagaimana diperintahkan Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Nabi Muhammad, jika mereka umatmu itu mencintai aku, yaitu Allah, maka ikutilah jalanmu, jalan Nabi Muhammad, maka Allah akan mencintai balik mereka. Jadi tugas utama kita sebagai pecinta Allah dan juga pecinta Nabi Muhammad itu mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Cara mengikutinya gimana? Ya Nabi Sherlock. Dengan Nabi Sherlock kita bisa ikut tuh, setapak demi setapak jalannya Nabi Muhammad. Karena kita bisa mengenal Allah tanpa Nabi Muhammad, yaitu dengan hati kita yang memang fanafahtu fihi min ruhi, ditiupkan ruh Allah dalam diri kita. Kita bisa tuh dengan akal kita memastikan bahwa gak mungkin segala sesuatu ini bisa sebegini teratur dan indahnya kalau gak ada penciptanya, yaitu Allah. Tapi kita tidak mungkin tahu jalan menuju Allah kalau tidak diajari oleh Nabi Muhammad. Makanya kata Sayyidina Ali, aku mengenal Tuhanku dari Tuhanku, tapi aku mengenal jalan menuju Tuhanku dari kekasih Tuhanku, yaitu Nabi Muhammad. Tanpa Nabi Muhammad, kita gak tahu cara mencintai, menapaki jalan menuju Allah. Sholat aja, itu penjelasannya ada di hadis. Di Quran cuman perintahnya aja, sholatlah. Bagaimana cara sholat? Shollu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah kamu seperti aku sholat, kata Nabi Muhammad. Jadi, itu jawaban yang keren banget. Sherlock, wahai Nabi. Jadi, bukti dari kita mencintai Allah, itu adalah dengan mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Nggak ada jalan lain. Anda jangan sok mau cari jalan pintas, seperti sirangan di CTR, itu gak ada. Jalan menuju Allah itu cuma jalannya Nabi Muhammad. Dari awal manusia diciptakan sampai akhir manusia dikiamatkan, jalan itu cuma satu, yaitu jalannya Nabi Muhammad. Jalan-jalan yang dibangun oleh para nabi lain sebelum Nabi Muhammad itu juga disebut jalannya Nabi Muhammad. Makanya mereka dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, dan nabi-nabi lainnya menyebut mereka itu bagian dari Islam. Mereka itu bagian dari bangunan yang nantinya sempurna disebutnya Islam, yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad itu. Makanya misalnya Ka'bah itu dibangun pondasinya oleh Nabi Adam, kemudian dibangun bangunannya oleh Nabi Ibrahim, kemudian disempurnakan peribadatannya itu oleh Nabi Muhammad. Nah, jadi nggak ada jalan lain menuju Allah kecuali jalannya Nabi Muhammad. Dan nggak bisa lo ngeklaim, oh gue cinta sama Allah tapi maksiat, tidak mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Kata Imam Qusairi, salah seorang spiritualis Muslim yang sangat populer, dia bilang dalam salah satu perkataannya, aneh sih kalau ada orang yang bilang gue cinta Allah
padahal dia bermaksiat. Makanya kata Nabi, ketika seseorang bermaksiat, berarti dia itu sedang tidak cinta Allah. Kalau dia benar-benar sedang cinta Allah, dia gak mungkin akan bermaksiat. Ibarat kata, gak mungkin lu selingkuh di depan orang yang lu cintai. Misalnya istri lu, gak mungkin. Ketika lu menghadirkan istri lu bukan hanya secara fisik, tapi di hati dan pikiran lu gak akan pernah selingkuh. Sama juga dengan begitu tentang Allah. Ketika Allah selalu ada di pikiran dan hati kita gak akan pernah maksiat. Makanya Allah sindir dalam suratul A'raf ayat ke-12. Iblis itu aneh. Ngaku cinta sama Allah, tapi suruh sujud ke Nabi Adam oleh Allah gak mau. Karena katanya Adam lebih tidak berkualitas dari dirinya yang terbuat dari api. Padahal menurut para mufassir itu ujian dari Allah. Lu kalau benar-benar cinta, nurut enggak sama perintah gua, walaupun perintah gua itu menabrak ego lu, walaupun perintah gua itu membuat lu merasa rendah dirinya, walaupun perintah gua itu enggak masuk akal lu. Kalau lu melakukan, berarti lu benar-benar cinta sama saya. Makanya dalam surat At-Taubah ayat 24, Allah itu mewanti-wanti kepada kita, awas lo ya, jangan sampai kecintaan lo kepada istri, suami, anak, harta, jabatan, atau apapun selain Allah melebihi kecintaan lo kepada Allah. Jangan sampai kemudian lo mengikuti mereka padahal melanggar Allah, walaupun lo mengaku, oh gue cinta sama Allah. Nggak bisa gitu. Kecintaan kepada Allah itu nomor 1 dan yang lainnya di bawahnya. Kecintaan kepada Nabi Muhammad itu nomor 2 dan yang lainnya di bawahnya. Itulah yang dalam spiritualitas Islam disebut dengan zuhud. Yaitu lo boleh mencintai dunia, tapi jangan sampai kecintaan lo pada dunia itu hingga masuk ke hati lo yang menyebabkan Allah dan Rasulnya tergeser dari hati lo, entah ternomor 2-kan atau bahkan terhindar dari hati lo karena sesak akan kecintaan lo kepada dunia. Kalau cinta pada dunia di bawah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, nggak apa-apa. Akhirnya dunia itu akan membahagiakan kita dan dunia itu akan dijadikan jalan untuk menuju kepada akhirat sebagai simbol kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi emang benar-benar Sherlock. Nah, ketika kita misalnya minta Sherlock ke Nabi Muhammad di WhatsApp tuh, apa sih kira-kira jalan yang di-share kepada Nabi kepada kita? Ada 4 jalan. Kalau kita betul-betul mau ngikutin Sherlock-nya Nabi Muhammad. Yang pertama adalah melakukan segala ajaran Nabi Muhammad yang sifatnya wajib. Sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian yang kedua, mengikuti segala sunnah Nabi Muhammad yang sifatnya muakkad. Jadi sebisa mungkin menjalankan sunnah-sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan, yang dilakukan oleh Nabi setiap saat, hanya sekali 2 kali Nabi tinggalkan, bukan karena Nabi gak mampu menjalankannya, hanya karena Nabi ingin menginformasikan kepada sahabatnya hingga umatnya bahwa ini bukan amalan wajib, sehingga 1-2 kali Nabi tinggalin untuk menegaskan bahwa ini bukan amalan wajib, sunnah muakkad. Misalnya sunnah muakkad ini sholatul fajr atau sholat 2 rakaat sebelum subuh, atau kumur-kumur ketika kita mau berwudu. Itu sangat dianjurkan. Nah, kemudian yang ketiga nih, yang ketiga menjalankan sunnah yang ghairu muakkad, sunnah yang bukan termasuk sunnah muakkad. Contohnya qobliyah isya 4 rakaat atau puasa Senin Kemis dan lain sebagainya. Nah, yang keempat nih, sunnah adah atau sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad karena memang gaya hidupnya Nabi Muhammad sebagai orang Arab itu begitu. Misalnya pakaiannya Nabi Muhammad, warna yang disukai oleh Nabi Muhammad,
dan lain sebagainya. Nah, yang keempat nih, yang cuman adat, itu boleh nggak kita lakukan? Kemudian kita lakukan dengan mengambil apa sih substansinya, untuk kemudian kita sesuaikan dengan adat kita. Karena sunnah itu Nabi lakukan karena adat Arabnya begitu. Tinggal kemudian kenapa Nabi melakukan itu, substansinya apa, kemudian adat Indonesianya gimana, kemudian kita lakukan dengan adat Indonesia. Dan ini walaupun secara strata yang nomor 4, tapi bukan berarti sesuatu yang ya udah kita sepelekan. Karena secara emosional dan spiritual, kalau lu emang bener-bener cinta Allah dan Nabi Muhammad, lu pasti akan berupaya melakukan walaupun sunnah yang sifatnya adat ini. Walaupun nanti disesuaikan dengan adat kita di Indonesia. Kenapa? Karena lu melakukan itu kepada sesuatu yang lu cintai selain Allah dan Nabi Muhammad. Misalnya, lu cinta Blackpink, lu cinta Cristiano Ronaldo atau Messi, lu cinta MU, ada nggak ya yang cinta? Ya anggaplah, lu cinta MU. Lu akan beli jersinya, lu akan gaya rambutnya seperti itu, lu mungkin beli sepatu official yang dikeluarkan oleh sesuatu yang lu cintai, yang lu ngefanin. Itu sesuatu yang manusiawi bagi kita. Nah, kenapa giliran Nabi Muhammad kemudian kayak seharusnya nggak segitunya deh? Berarti bukan seharusnya tidak segitunya, tapi cinta lo yang bermasalah kepada Nabi Muhammad, cuman di mulut doang, nggak sampai di pikiran dan hati, sehingga nggak mempengaruhi tingkah laku lo. Dan kemudian yang kedua juga karena Nabi Muhammad ini kan manusia sempurna, yang wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nggak pernah putus komunikasi dengan Allah dan nggak pernah berbicara dengan nafsunya. Pasti semuanya yang terbaik. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, dibicarakan oleh Nabi Muhammad itu pasti yang terbaik dari semua yang baik. Sehingga ketika lu mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad, walaupun yang adat doang, tentunya dengan disesuaikan dengan adat Indonesia, itu pasti hidup lu yang terbaik. Karena yang lu ikuti manusia terbaik yang paling tahu tentang dunia. Bahkan dalam salah satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh para spiritualis muslim, seorang yang dunia ini diciptakan untuk dia, karena dia, lantaran dia, yaitu Nabi Muhammad. Makanya kalau lu pengen hidup yang terbaik, ya udah ngikuti kebiasaan Nabi Muhammad sampai perintilan-perintilan terkecilnya, tentunya semampu kita ya, dan sesuai dengan adat kita, substansinya yang kita ambil. Nah, makanya Sayyidina Salman Al-Farisi itu sampai kalau mau pergi ke masjid subuh-subuh, nyari itu bekas jejak telapak kakinya Nabi Muhammad, kemudian dia napakin di bekas jejak telapak kakinya Nabi Muhammad. Saking itu sebuah ekspresi kecintaan kepada Nabi Muhammad, sebagai simbol kecintaan kepada Allah, dengan mengikuti sampai bekas tapakan kakinya. Dan karena itu ini juga dianut oleh para spiritualis muslim seperti Jalaluddin Rumi yang berkata, aku debu di jalan Al-Mustafa, yaitu aku adalah debu di sendalnya Nabi Muhammad. Cita-cita yang bagi Jalaluddin Rumi itu sungguh agung. Bisa jadi debu di jalannya Nabi Muhammad aja agung. Karena berarti kita mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Dan jalannya Nabi Muhammad itu jalan terbaik di dunia dan di akhirat. Makanya kalau lu bener-bener cinta Allah, lu ikuti Nabi Muhammad. Dan kalau lu bener-bener ikuti Nabi Muhammad, lu jangan pilih-pilih. Ikuti semua yang terkait dengan Nabi Muhammad sebagai simbol cinta. Semampu yang bisa kita lakukan. Bukan kebiasaan yang dibenarkan, tapi kebenaran yang dibiasakan. Kalau lu udah yakin dengan cinta bahwa jalan Nabi Muhammad itu yang terbaik, bukan hanya untuk akhirat lu, tapi untuk urusan dunia lu, misalnya cara duduknya Nabi Muhammad, cara minumnya Nabi Muhammad, dan lain sebagainya,
Maka mungkin itu awalnya terkesan aneh, nggak trendy. Tapi kalau lu bisa mengemasnya secara kreatif, hingga itu menjadi sesuatu yang asik, yang trendy, yang anti mainstream, maka justru itu jadi kelihatan lu edgy banget. Dan akhirnya orang-orang malah akan FOMO ngikutin sesuatu yang edgy ini. Dan kalaupun orang nggak ngikuti, lu tampak keren kok, edgy banget nih gayanya, gila, beda banget nih. Emang kenapa? Seru kali. Gua pernah tuh ke bandara sarungan, ke mall sarungan, pakai sepatu, malah keren loh. Karena yang terpenting dari pakaian lu itu adalah ekspresi lu, bukan lu pengen caper sama orang lain. Sehingga ketika ekspresi lu itu disukai orang lain, berarti orang itu betul-betul suka sama diri lu, karena inilah gua yang gua ekspresikan. Bukan ekspresi gua itu karena ngikutin orang lain. Sehingga ketika orang suka kepada kita karena ngelihat penampilan kita, berarti dia suka kepada gaya kita yang ngikuti orang lain, tidak benar-benar suka kepada kita. Tapi kalau segala gaya hidup lu itu ekspresi jiwa lu, ketika orang suka berarti orang suka sama jiwa lu. Sehingga ketika memilih lu, berarti dia suka kepada lu dan akan nyambung sama lu. Karena penampilan lu itu emang sesuai dengan jiwa lu. Nah, jiwa lu itu seharusnya adalah jiwanya Nabi Muhammad. Karena lu adalah umatnya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah manusia terbaik untuk lu teladani. Karena ia memang diutus oleh Tuhan sebagai teladan bagi umat manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad diutus untuk membangun peradaban dengan akhlak yang teraku.